Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai perkembangan fisik masa anak usia 6-12 tahun untuk pelengkap tugas mata kuliah psikologi dengan dosen pengampu Bapak Serifuddin Albaki SPSI MA. Berikut dari kelompok 3, yang pertama ada Amiftah Dewi Pangesti, kemudian Ariska Zulfa Oktaviani, dan Dila Sri Rahayu. Dan berikut penyampaian materinya, selamat menyaksikan. Anak usia sekolah merupakan anak yang berusia 6-12 tahun yang sudah dapat merealisasikan rangsangan intelektual atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif seperti membaca, menulis, dan menghitung. Pada umur ini, fisik anak lebih kuat, mempunyai sifat individual serta aktif dan tidak bergantung kepada orang tua. Anak usia sekolah adalah anak pada usia 6-12 tahun yang artinya sekolah menjadi pengalaman inti dari si anak. Periode ketika anak-anak dianggap mulai bertanggung jawab atas perilakunya sendiri dalam hubungan dengan orang tua mereka, dengan teman sebaya, dan orang yang lainnya. Usia sekolah merupakan usia anak yang memperoleh dasar-dasar pengetahuan untuk keberhasilan penyelesaian diri pada kehidupan dewasa dan memperoleh keterampilan tertentu. Tahap usia sekolah ini disebut sebagai usia kelompok, di mana anak mulai mengalihkan perhatian dan kerjasama antar teman dan sikap-sikap terhadap kerjasama atau belajar itu sangat tinggi. Manusia terdiri dari fisik dan psikis. Fisik merupakan tempat berkembangnya berbagai perkembangan dalam diri manusia. Di dalam fisik selalu terjadi perkembangan kognitif, sosial, moral, agama, dan bahasa. Fisik manusia berkembang dalam beberapa tahap, yaitu dimulai dari masa anak-anak, remaja, dewasa, dan masa usia lanjut. Menurut Agus Derkio mengatakan bahwa suatu perubahan yang paling menonjol dan paling nampak di dalam diri individu adalah terjadinya perubahan fisik. Fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Secara garis besar, pertumbuhan dan perkembangan fisik terhadap anak sekolah usia 6-12 tahun yaitu pertumbuhan tinggi badan lebih dari 5 cm dan pertumbuhan berat badan, kemudian memiliki gigi permanen pada usia 8 tahun dan kira-kira 26 gigi permanen pada usia 12 tahun. Kemudian kekuatan otot atau koordinasi dari daya tahan tubuh meningkat secara terus-menerus. Kemampuan menampilkan pola gerak-gerakan yang rumit seperti menari, melempar bola, atau alat musik, kemampuan perintah motorik yang lebih tinggi dan adalah hasil dari kedewasaan maupun latihan. Derajat penyelesaian mencerminkan kekeragaman yang luas dalam bakat, minat, dan kesempatan bahwa sejak lahir organ-organ seksual atau secara fisik belum matang, namun minat pada jenis kelamin yang berbeda dan tingkah laku seksual tetap aktif pada anak-anak dan meningkat secara progresif pada sampai masa pubertas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik yang dialami anak sekolah dasar SD berdasarkan usianya. 1. Perkembangan fisik anak usia 6 tahun. Saat anak sekolah memasuki usia 6 tahun, ada beberapa pertumbuhan fisik yang dialaminya, seperti pergantian gigi susu menjadi gigi permanen. Perkembangan anak usia 6 tahun, anak akan mengalami gigi susu yang lepas dan ompong, hingga gigi permanennya tumbuh. Untuk pertumbuhan tinggi badan, anak akan mengalami peningkatan hingga 8 cm. Sementara untuk pertumbuhan berat badan yang normal, anak akan mengalami peningkatan hingga 2,3 kg. Selain itu, pada usia 6 tahun, kesadaran akan citra tumbuh lebih terbentuk. Hal ini membuat anak-anak menjadi lebih sadar terhadap apa yang dirasakan oleh tubuhnya. Sebagai contoh, anak mungkin jadi lebih sering mengeluh rasa sakit yang dialami oleh tubuhnya. 2. Perkembangan fisik anak usia 7 tahun. Jika kita mendapati anak terlihat lebih kurus dan jangkung daripada sebelumnya, kita tidak perlu khawatir. Hal ini merupakan bagian dari
perkembangan fisik yang dialami anak pada usia 7 tahun. Di perkembangan anak usia 7 tahun, ia akan bertransformasi menjadi anak yang memiliki tampilan yang lebih dewasa dibanding sebelumnya. Di samping itu, anak akan bergerak lebih aktif. Hal ini menyebabkan anak menjadi lebih cepat lelah. Bahkan anak usia 7 tahun membutuhkan waktu untuk tidur sebanyak 11 jam dalam sehari. 3. Perkembangan fisik anak usia 8 tahun. Perkembangan anak usia 8 tahun lebih rentan terhadap kecelakaan kecil, seperti terjatuh atau menabrak sesuatu, khususnya sedang bermain. Hal ini mungkin saja terjadi saat anak bermain bersama teman-teman di taman bermain. Tak hanya itu saja, perkembangan fisik anak usia 8 tahun ditunjukkan dengan ukuran tubuhnya yang sudah tidak terlihat seperti anak-anak, melainkan beranjak remaja. Meskipun begitu, anak usia 8 tahun masih belum saatnya mengalami pubertas. Di usia 8 tahun, anak akan mengalami perkembangan tubuh berupa kenaikan berat badan 2,3 kg, sedangkan tinggi badan anak akan mengalami peningkatan hingga 7,5 cm. 4. Perkembangan fisik anak usia 9 tahun. Memasuki usia 9 tahun, perkembangan fisik anak perempuan lebih kentara dibandingkan pertumbuhan fisik anak laki-laki. Perkembangan anak usia 9 tahun ini ditandai dengan peningkatan tinggi dan berat badan yang lebih pesat terjadi pada perempuan dibandingkan pada anak laki-laki. Tanda-tanda puber juga mulai dialami oleh anak di usia 9 tahun. Salah satunya adalah pertumbuhan organ seksual seperti pertumbuhan payudara pada anak perempuan, sementara pada anak laki-laki biasanya ditandai dengan suara anak laki-laki berubah dan mimpi basah. 5. Perkembangan fisik anak usia 10 tahun. Pada usia 10 tahun, perkembangan tinggi dan berat badan anak masih sama dengan yang dialami di usia-usia sebelumnya. Umumnya, anak akan mengalami pertambahan tinggi badan hingga 6 cm dan berat 3 kg. Selain itu, pertumbuhan yang dialami secara fisik di usia 10 tahun adalah pertumbuhan fisik yang berhubungan dengan pubertas, pergantian gigi susu ke gigi permanen, cenderung memiliki fisik dan stamina yang lebih kuat. 6. Perkembangan fisik anak usia 11 tahun. Pada usia 11 tahun, anak perempuan akan mengalami perkembangan fisik berupa tinggi badan dan berat badan yang meningkat lebih besar daripada anak laki-laki. Jadi jangan heran jika anak perempuan terlihat lebih tinggi dan besar dibandingkan anak laki-laki seusianya. Selain itu, perkembangan fisik yang dialami anak usia 11 tahun juga meliputi pertumbuhan rambut di ketiak maupun di area genitalnya sebagai tanda awal pubertas, kulit dan rambut yang lebih berminyak akibat perbentukan hormon dalam tubuh. 7. Perkembangan fisik anak usia 12 tahun. Pada usia 12 tahun, perkembangan fisik yang paling terasa pada anak adalah pubertas. Jika memiliki anak perempuan, ini adalah usia di mana ia sudah atau sedang memulai masa puber. Sementara itu, pada anak laki-laki, biasanya proses menuju puber baru dimulai. Beberapa perubahan fisik yang akan dialami oleh anak pada usia ini antara lain, anak perempuan akan mengalami pertumbuhan payudara. Anak perempuan mungkin akan mengalami menstruasi pertama. Anak perempuan maupun laki-laki akan mengalami pertumbuhan rambut di ketiak dan di area kemaluan. Anak laki-laki akan mengalami pertumbuhan penis dan testis, dan anak laki-laki akan mengalami perubahan suara yang lebih berat dan suara yang lebih berat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Poin yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan. Faktor yang pertama yaitu faktor genetik atau hereditas, merupakan internal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan individu. Hereditas sendiri dapat diartikan sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua. Sejalan dengan itu, genetik dapat diartikan sebagai segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa prakelahiran sebagai pewaris dari pihak orang tua melalui gen. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan.
Faktor lingkungan merupakan faktor eksternal atau dari luar yang turut membentuk dan mempengaruhi perkembangan individu seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa faktor genetik bersifat potensial dan lingkungan yang akan dijadikan aktual. Ada beberapa faktor lingkungan yang menonjol yakni dalam lingkungan keluarga. Alasan pentingnya peranan keluarga bagi perkembangan anak adalah keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang menjadi pusat identifikasi anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang mengenalkan nilai-nilai kehidupan kepada anak, orang tua, dan keluarga merupakan significant people bagi perkembangan kepribadian anak. Keluarga sebagai institusi yang memfasilitasi kebutuhan dasar insani atau manusiawi, baik yang bersifat fiktif biologis maupun sosiopsikologis, dan anak banyak menghabiskan waktunya di lingkungan keluarga. Sekian video penjelasan dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.